Terus Nabi baca kitab zikir terus sampai pendapat dimanapun ente tinggal, dari guru siapapun hebat ilmunya, bagaimanapun keadaannya, wah hebat, apalagi hebat sekarang diukur dengan jenggot, cambang, kacamata belang-belang, ya, baju panjang atau gomis, sorban warna-warni kayak sepatu bot, ya, megang kipas angin. Siapapun manusianya yang sudah ya sekalipun Habib, biar kakeknya berkeramat kok dia ngomong celak-celak para sahabat, Bib maaf, nah buang air dulu Bib dah. Katakan kepada mereka begitu. Dia sebab manusia terlaknat adalah dia di antaranya yang menghina satu di antara sekian para sahabat, terutama yang 4. Selesai permasalahan Sayyidina Abu Bakar, begitu kedudukannya, ya, di hadapan Nabi besar Muhammad SAW. Kini bicara tentang sahabat beliau yang bernama Sayyidina Umar. Kan Sayyidina Umar belum ya? Ini penjelasan datangnya langsung dari Nabi besar Muhammad SAW. Langsung. Rasul yang terangin. Nggak bedanya guru dengan murid atau jamaahnya. Kalau antar jamaah memuji jamaahnya, tetap belum tentu orang yang dipuji tadi oleh sesama jamaah dia punya nilai di mata guru. Bisa dimengerti? Kalau guru puji jamaah demikian hebatnya, seakan belum tentu pujiannya jujur kepada Anda sebagai murid atau jamaahnya. Tapi kalau guru sudah muji orang demi orang dengan sifat kesetiaannya dalam sepak terjangnya, membela guru kiri kanan luar dalam, kemudian dia sebutkan pembelaan orang itu, maka apa yang disebutkan oleh sang guru kepada orang itu, dan apalagi di muka umum, maka keyakinan sang guru penuh kepada dia dan dia sebagai pembelanya. Paham? Begitu pula para sahabat Nabi besar Muhammad SAW. Yang 4 diantaranya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dipuji langsung oleh Rasulullah SAW dan dibuktikan secara langsung oleh Rasul di muka umat siapa para sahabat dalam kedudukannya di mata Allah Ta'ala dan di mata Rasulullah SAW dan di mata umat Islam di alam dunia 15 abad yang silam sampai datangnya hari kiamat. Satu diantaranya Thumagala, kemudian setelah Rasulullah ada di lingkungan para sahabat, puji Sayyidina Abu Bakar demikian keadaannya di depan para sahabat. Begitu kedudukan Sayyidina Abu Bakar di mata Rasul dan di mata Allah Ta'ala dan di mata umat. Kini beralih pujian itu, datang pujian tadi kepada sahabat berikutnya yang bernama Sayyidina Umar. Bukan Umar bin Khattab. Ada Umar bin Khattab. Iya, kerjaannya masinis. Ada orang namanya Umar bin Khattab. Ada juga yang namanya Ja'far Umar Thalib. Ingat, bukan turunan Sayyidina Umar bin Khattab. Jangan tinde. Banyak orang namanya Umar bin Khattab. Oh ya, ngaji nggak mau, jenggotnya panjang. Nasib jelek. Ini mohon maaf Ridho, yang sudah kenal anak tolong buang jenggot. Yang sudah kenal anak buang jenggot. Paling panjang 3 cm. Lebih berhenti. Ane paling benci sama jenggot. Ya, bib sunat. Ente sunat dengan jenggot, tapi nggak bisa mengerjakan sunat di luar syariat. Yang tentukan begitu dan begitu. Jenggotnya diperpanjang, ngeri ya. Ya kalau emangnya panjang cakep, masih nggak cakep juga kok anak budak jenggotan panjang nggak cakep, jangan deh. Semasa Allah kehendaki ente pengen tetap sama anak sampai mati, tolong pelihara jenggot paling panjang 3 cm. Ya, jangan ngajinya tekun, jenggotnya panjang 7 lembar. Tadi ada pulang dari Citayam, kira-kira di Jalan Margonda, ada orang separuh tua kurang lebih 43 sampai 48 umurnya, pakai baju panjang, kurung ke ala Saudi Arabia pakaiannya, di atasnya pici yang 4.000 perak. Gila kan deh? Iya, pakai baju kurung ala Saudi Arabia, di atasnya pici-pici yang model 4.000, 5.000 perak. Jalan nunduk, nyari uang receh. Kesian. Ngapain sih jalan begitu-gitu anak lihat? Ngapain itu jalan-jalan? Gila. Pakai pakaian-pakaian ala. Mohon maaf Ridho ente. Untuk menghinakan suatu kaum atau golongan atau agama, untuk menghinakan suatu kaum, golongan, atau agama, pakai apa-apa yang dipakai oleh kaum itu. Paham kan ya? Dulu pejago-pejago ilmu agama, mu'alim, kiai, habib dan sebagainya, berkeramat orang soleh, luas ilmunya. Mereka punya pakaian rapi, sorbannya rapi, air mukanya cakep. Bisa dimatiin deh? Air mukanya bagus, dilihatnya enak, nggak membosankan, tidak menjijikkan. Kini orang-orang itu 89 sampai 97,5% pulang ke rahmatullah. Pakaian mereka ditiru oleh gembel-gembel di pinggir jalan. Pakaian mereka ditiru ya dalam acara demo dan sebagainya. Pakaian mereka ditiru di atas bus-bus. Pakaian mereka ditiru di masjid dan musola.
Muka ame selendang beda. Muka lu ame selendang udah jelek. Pakaian mulia dipakai sama orang-orang hina. Tujuannya apa? Untuk dipandang orang-orang mulia yang selama ini jadi teladan umat sebagai orang hina. Paham bahasa aneh ente? Untuk menghina suatu kaum atau kelompok atau golongan atau agama, gunakan apa yang mereka pakai dalam kesehariannya. Orang-orang soleh, orang-orang jago ilmu syariat agama, para wali Allah, orang-orang berkeramat, pakaiannya demikian mulia, dipakai dan dilaksanakan sebagaimana aturan syariat agama. Dengan akhlak mulianya, dengan Allahu Akbar. Sehingga pakaian yang per meter 750 perak pun indah dilihat kalau mereka yang menggunakannya. Berbeda dengan tukang-tukang tipu maling-maling di era reformasi saat sekarang ini dan 15 tahun yang silam. Mereka gunakan pakaian orang-orang soleh, bukan maksud tujuannya agar seperti orang soleh, tapi untuk menghinakan orang-orang soleh yang jadi teladan orang-orang soleh sebawah mereka. Paham? Itulah bahasa anak. Sehingga anak selalu menghinakan orang-orang yang menyerupai pakaiannya dengan orang-orang yang anak jadikan teladan. Paham bahasa anak ente? Ente yang sudah Allah pelihara kenalan, jangan tiru gaya orang-orang soleh. Biarkan maling gembel-gembel meniru pakaian orang soleh. Tuh, tetap orang memandang dia gembel. Paham? Itu kamu selamat. Enak kan ya model pakaian ente. Anak kan begini sebelum waktu ngajar doang. Anak kan pakai pakaian ini waktu ngajar doang. Waktu anak perempuan nggak begini dong. Bisa orang teriakin, amin beb, amin. Beb, amin beb. Waktu ngajar doang. Di mana ane jalan-jalan pakai selendang? Pernah ente lihat? Sejak ente Allah Ta'ala berdebu muka dengan anak gunakan selendang dalam berjalan. Haram, mustahil ente dapati anak berbuat demikian rupa. Mustahil. Waktu mau ngajar pakai. Selesai, lempar. Deng. Mau ceramah, ane tenteng aja. Malu pakai selendang, mau ngapain? Kali pakai selendang orang naikin 1,5 juta kan kagak. Nih orang Lenteng Agung utang, Musola Al-Muhajirin. Janji ngasih 1 juta, baru bayar 600. Kurang 400, Nabi Musola gue bakar tuh. Kurang 400 ya. Kalau dia bilang, Beb kan waktu itu sudah pertama kasih 200, kedua kasih. Karena tanya dulu waktu ngasih. Ini panjir atau apa? Enggak Beb hadiah. Berarti wajib bayar 1 juta, kau berikan 600. Semasa mereka bakal jadi orang-orang sebagai pendukung dan anda dukung mereka dalam keselamatan dan dalam beragama, utang bayar 400. 400 lagi Haji Ruslan Abdul Ghani Lubis. 400 nya. Hoyong sare emang enggak. Lamun termayar 400 pulang lo. Itu rata-rata ya. Ane minta 500. Ini mau undang ana 1 juta. Mau syukur enggak, lu enggak pikirin. Beb kepepet beb, maaf nih, enggak ada lagi berapa? 7,5 biarin deh. Ada udah kepepet. Haram orang yang dianggap mengerti, ya, mencekik dan menginjak-injak orang lain yang diharapkan ilmu dan bimbingannya. Anda bukan orang tukang palak, Anda bukan orang yang menginjak-injak manusia. Itu. Tapi tujuannya apa? Yang itu sudah sama tahu agar orang tidak lagi mengundang Anda dalam acara keagamaan. Udah tujuannya satu, ya Allah engkau Maha tahu. Selesai. Kembali kepada persoalan, selesai ya masalah Sayyidina Abu Bakar demikian rupa keadaannya ya. Kemudian Rasul mengucapkan atau berkata, "Aina Umar bin Khattab?" Mana orang yang bernama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu rahimah? Oh sama Iman. Emang pejago dipanggil sama guru? Oh iya. Enggak kayak permisi. Maaf tat. Dipanggil sama guru enggak kayak engge lompat ter. Mana Umar bin Khattab? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di depan para sahabat beliau. Bahwa sahabat Iman berdiri tegak, lompat, dang. Gue mesti turun. Lompat, berdiri. Jadi dari duduk, bangun diri. Mereka agak ke jamaah sekarang, dipanggil. Tuh kuping. Makanya kita kalau nonton VCD, beli dulu, bayar biar lengkap sama guru. Sehingga dengar bahasa yang guru sampaikan di CD yang ada, kuping jelas mendengarnya. Oh iya, gambar juga yang kelihatannya bagus jadi remeng-remeng. Kalau kita belum bayar, lunasi dulu, remeng terserah lu. Sudah dipanggil oleh Rasulullah SAW Sayyidina Umar, ya, wagala. Seraya Sayyidina Umar berkata, "Ha anak ya Rasulullah." Inilah saya wahai Rasulullah. Allahu Akbar. Galak Rasul berkata, "Udunu minni." Mendekatlah kau hai Umar kepada aku, kata Rasulullah SAW kepada Sayyidina Umar. Wadana minhu. Lalu Sayyidina Umar mendekatkan dirinya kepada Rasulullah SAW, mendekat karena disuruh dekat sini. Akhlak ente, akhlak Allahu Akbar. Dipanggil, ya diri, nyaut. Sebelum dipanggil, mendekatlah kau, jangan coba-coba maju. Tuh akhlak sampai sejauh itu. Mereka agak dari jauh langsung mepetin guru. Asam amat nih Sat. Dilihat rokok kita tinggal 3 batang.
ngebain atuh deh. Ntar dulu. Ntar dulu, tunggu tamu yang datang ngasih sebungkus baru lu ambil 3 batang. Ada kejadian, ada ya Allah, pagi-pagi buta di Citayam di Al-Busro, lagi baca kitab. Baca kitab, nah orang dari kurang lebih 3-4 kilo dari Citayam, sama anak kecil datang, dong. Ayo kemit, jalan. Lagi baca kitab atau ngarang, diajak ngobrol yang kagak tentang. Bilang, orang kurang nih. Sebenarnya namanya tamu, ya anda wajib hormati. Anda jangan ngomong, tapi ini nggak kasih kopi, enggak. Pagi-pagi lo mau ngopi rumah gue, wah ntar dulu. Aduh, ini kopi masih belum turun. Ampasnya belum turun, baru seduh pas lo minta. Ntar dulu. Orang lagi ngarang, ngasih juga, dong. Gimana carain orang yang mau usir? Udah, kalau anda usir jatuh di salah, pagi-pagi 6:30. Ya, jam 7 kurang 4 kurang lebih. Baca kitab, ngarang, ngomong terus. Omongan, ada omongan yang nggak membutuhkan jawaban. Ya ada omongan yang dia ngomong kita wajib jawab. Kan ngeganggu. Kalau ngomong aja, jangan sampai membutuhkan jawaban ana. Ini ngomong butuh jawaban. Iya gitu. Iya bagaimana ente? Terserah deh, ente mau apa? Terserah deh. Ya, maksud aneh, udah dong orang yang ngarang, orang yang baca kitab. Jangan diganggu begitu. Ujung-ujungnya. Bib, aneh mau permisi? Iya boleh. Minta sebatang bib. Hati aneh doa ya Allah jangan ketemu 2 kali. Jangan ketemu 2 kali nyusahin. Allah. Nah, ente kalau ente jadi orang yang sudah kenal ana dan pengen terus kita kenal sampai mati, satu di antara sifat mengalah kepada kawan kenalan ya, tetangga tuh begitu. Ya, sehingga persahabatan di majelis taklim enggak terjadi keretakan. Sehingga ente yang lebih dulu mengerti, tolong lebih banyak maklum kepada yang baru. Ngomongnya bagaimana atau mesti banyak ngalah ente. Mohon maaf Allah telah pelihara ana bisa berbuat lebih kepada saudara seagama. Allahumma karena ana punya jiwa mengalah. Enggak lebih. Ya, diukur ilmu, enggak urusan apa-apa. Oh iya, ibarat orang sekarang sekali kedet ya ilmu ana habis. Kalau diukur ilmu, tapi kalau diukur jiwa mengalah, ana enggak mampu lawan aku. Ya, keberkahan yang Allah berikan kepada ana, Allahumma dengan aku berkah ana mengalah. Tuh, bisa nemuin dia ya. Nah, ente yang sudah Allah kehendak kenal ana dikit-dikit, ambil mana yang ente bisa tiru dari perilaku ana, tiru sebisa-bisanya. Mana yang ente lihat perilaku ana mustahil untuk ente ikuti, jangan coba-coba meniru yang bukan bagian anda. Mana yang ente lihat keluar dalam bentuk syariat agama, tutup kau punya mata, kerjakan kewajiban kamu kepada Allah Ta'ala melalui agama yang diajarkan oleh sang guru. Selesai, baru ente selamat. Udah aja begitu, paham ya? Setelah Sina Abu Bakar dipanggil oleh Sina Umar, lalu Sina Umar mendekatkan diri kepada beliau, fadammahu ila sadrih. Langsung Rasulullah peluk Sina Umar, tarik dipeluk ke dadanya. Sina Umar dipeluk oleh siapa? Oleh Nabi besar kita Muhammad SAW. Wa gabbalahu baina aineh, tidak hanya dipeluk sejauh itu pun wa gabbalahu baina aineh, Rasulullah SAW mencium Sina Abu Bakar, Sina Umar baina aineh, di antara kedua matanya. Taruh kayak kita di apa namanya ngomong apa nih? Taruh deh, ya di keningnya deh, di jidatnya, di keningnya di sini dicium. Makanya pernah kasih tahu di mana lupa tuh. Bulan kemarin nggak tahu ya. Usahakan ente punya diri selagi masih ada ayah atau ibu atau dua-duanya nggak ada. Siapa yang ente pandang dapat membimbing ente dalam keselamatan hidup dalam beragama. Ente pandang ente tua-tuain, ente jadikan dia sebagai sesepuh atau teladan. Nggak ada sesepuh. Sesepuh nggak kepake apa-apaan sesepuh. Sesepuh nggak kepake sesepuh. Ya, lu kira lusuk. Lusuk nggak kepake sesepuh. Sesepuh muka onggok. Ya, orang yang ente tua-tuain, arti ditua-tuain tuh orang yang punya setitik sifat teladan, sehingga dia ente pandang tua dan juga bisa untuk diajak bertanya dalam permasalahan. Nah, semasa orang itu ente pandang orang yang masya Allah di mata ente dalam hal menyelamatkan ente punya diri dalam kehidupan melalui agama. Nah, ya, kalau ente kuat ente cium tangannya, ya, kalau ente mampu cium jidatnya, kalau memungkinkan cium. Ubun-ubunnya, ente, terutama sama orang tua ente, tolong usahakan ente cium, ya, ente punya orang tua, ya, batas sampai ubun-ubun tempat di mana rambut tumbuh. Sebab Nabi besar Muhammad SAW memberitahukan, ya, sebanyak tumbuh rambut yang ada di ubun-ubun,
Maka sebanyak itulah al-hasanat yang Allah Ta'ala berikan kepada dia yang mencium orang tuanya pada bagian ubulnya di mana rambutnya tumbuh. Hasanat dalam sebuah kitab demikian tak ternilai. Anda ambil kesimpulan ya, bahwa kata al-hasanat tadi ibarat mata uang di alam dunia pound sterling. Ya, jadi tertinggi nilainya dari semua mata uang di alam dunia. Itulah hasanat. Jadi sebanyak rambut yang ada, sebanyak itu pula al-hasanat yang Allah Ta'ala berikan kepada sang anak yang cium orang tuanya sehingga pada bagian ubulnya. Begitu. Tapi kalau aki-aki tukang pacul, jangan. Kenapa ya? Kumis bisa hilang separuh. Kecuali aki-aki ini punya babak cium aja udah. Ustaz, maaf Ustaz, numpang tanya nih. Bapak aneh, jidatnya udah nggak ada Ustaz. Jidatnya nggak ada Ustaz, ada nggak ada itu, nggak numbuh rambut, gimana? Kirain di mana biasa rambut tumbuh, masa jidatnya kagak di pinggir sini? Bapak, masa di sini jangan kirain, kirain aja, kayak nyari. Nyusah Pak nih Bu Habib ngajarin saya cium Bapak bagian ubun-ubun di mana tumbuh rambut. Bapak saya lihat rambutnya kagak. Habib mesti gimana? Bapak yang nunduk. Udah lu pilih aja yang mana. Bukan begitu maksudnya. Kirain begitu. Itu biar benar ente, cepet ente tadi pagi dari semalam aneh ngarang syair. Jilid pertama kan ayah ibu jilid pertama. Iya. Yeah. Lalu ane bikin segera begadang di Citayam 6 hari berasaan, begitu. Selesai yang kedua. Semalam badan ane sakit, ane coba buat lagi jilid ketiga. Sudah 75% selesai. Tuh. Terus ane diem, terus capek rebahan, ngopi, ngerokok, bikin lagi. 75% selesai. Iya. Dari mulai anak lahir sampai itu anak kawin, sampai punya anak lagi, sampai itu anak nggak lihat anaknya lagi. Paham teman-teman? Mati ya makanya kok datang ke Bukit Duri nanggok jangan lupa. Tuh, nggak nanggok hilang akal lo. Kurang 400. Orang yang nggak kenal ana atau kenal ana sekilas dari jarak jauh, kabur buron siapapun manusianya. Oh iya, banyak itu orang yang pengen kenal ana. Apa iya sih? Begitu emang tuh Habib, gue pengen kenal. Nah, dia datang. Sementara keadaan anak saat itu dianggap guru yang tidak layak. Paham? Nggak pakai baju, rambut acak-acakan. Bisa dengerin deh? Nggak pakai baju, rambut acak-acakan. Ya, ini yang dibilang Habib Ali. Begini-gini aja. Nah, sebelum dia sempat berkata di hatinya sebagaimana apa yang diucapkan yang orang lain tidak tahu, sudah anda tunjuk tang. Untuk apa? Untuk dia. Jangan sampai dia terus ada di hadapan anak sehingga anak perlakukan kasar dengan bahasa. Mungkinlah dia sampai akhir usia. Paham? Bisa dimengerti deh. Ada dalam pepatah bahasa Arab untuk orang-orang yang dianggap keren dan dikenal dan sesuatunya. Tapi ketika didatangi nggak seimbang antara nama yang orang demikian rupa dengan keadaan di diri pribadinya. Satu di antaranya la antasma'a bil mu'aidi khairun min antarah. La antasma' bil mu'aidi khairun min antarah. Nama orang yang al-mu'aidi ini nama orang dia seorang yang ahli sastra luar biasa. Sastra Arab luar biasa namanya al-mu'aidi. Sebegitu manusia puji pada zamannya akan kepandaian dia dalam sastra bahasa Arab. Sejauh itu. Kemudian tadi mendorong orang untuk mencari tahu bagaimana sih bentuk orang itu sedemikian hebat nama yang dikenali oleh manusia dari kepandaiannya, dari sastranya luar biasa. Hal tadi mendorong orang itu untuk bersilaturahmi ke rumah Al-Mu'aidi. Nanya, yang mana sih Pak Mu'aidi? Oh no, tuh lagi mancing. Mancing. Yang mana? Ada di dalam. Dia dikerumuni oleh orang, iya. Ketika orang itu datang, disambut sebagaimana biasa. Tapi orang itu nggak mengatakan sesuatu yang kurang baik di hatinya kepada orang yang dipuja yang bernama Al-Mu'aidi. Karena orang yang semakin dekat hubungannya kepada Allah Ta'ala tajam rasa. Arti tajam rasa bukan menduga-duga orang tuh kagak bagus, bukan. Arti tajam rasa Allah Ta'ala punya cara tersendiri. Sehingga keadaan tadi memaksa Al-Mu'aidi untuk berkata dengan syairnya, la antasma'a bil mu'aidi khairun min antara. Kalian yang ada di hadapanku,
Padahal yang dimaksudkan seseorang. Mendingan lo dengar nama orang yang bernama Al-Mu'aidi ketimbang kau saksikan keadaan dirinya. Paham? Mendingan dengar dari jauh aja deh. Dengerin dari jauh ketimbang lo lihat siapa orangnya dan bagaimana keadaannya. Hilang kepercayaan lo. Udah. Bisa dengar itu omongan tuh ya? Makanya seringkali orang yang perlakukan, ini orang hatinya tidak bagus. Aneh kerjain dia. Supaya terus-terusan nggak lagi ketemu Tapi ada juga orang yang hatinya nggak bagus tapi anda baca bisa diperbaiki. Itu anda tempuh dengan cara anda agar dia jadi bagus dan mengerti bahwa anda sedang menghendaki kebaikan buat dirinya. Ya, sallallahu Muhammad. Jadi dicium oleh Rasulullah SAW ya antara api tadi ngomong jidatnya ini, baina ainnya keningnya. Ya, wagala lalu Nabi berkata bi'ala sautih dengan suara yang tinggi. Ma'asyiral muslimina, hai karangan orang-orang Islam yang ada di hadapanku. Ada Umar bin Khattab, inilah dia yang bernama Umar bin Khattab. Ada Syekhul Muhajirin wal Ansor, inilah orang yang merupakan teladan bagi orang-orang Muhajirin dan Ansor. Orang-orang Muhajirin itu orang-orang yang kayak kita pindah dari satu tempat ke tempat lainnya bersama Rasulullah SAW. Al-Ansor ini orang-orang sebagai pembela agama dan dakwah Rasul pada zamannya. Ada Syekhul Muhajirin wal Ansor, inilah teladan bagi semua orang yang dikelompokkan dalam kelompok Al-Muhajirin dan orang-orang yang dikelompokkan sebagai pembela-pembela agama dakwah Rasulullah SAW. Dia biangnya, dia teladannya daripada sekalian semua. Rasulullah bilang sejauh itu kepada umat pada saat itu, ya, di depan Sayyidina Umar. Hadzal ladzi anzalallahu al-haqqa ala qalbihi wa lisanihi. Hadzal ladzi anzalallahu al-haqqa ala qalbihi wa lisanihi. Dialah Umar bin Khattab ini yang Allah telah turunkan, tuh, ngerti ya, segala macam bentuk kebenaran, ya, pada hati dan lisannya. Dialah Umar bin Khattab yang Allah telah berikan kebenaran, tuh, kebenaran melalui hati dan lisannya. Ibarat hatinya berkata begitu, dong, kenyataannya begitu. Kalau lisannya mengucap demikian, terjadi Itulah Sayyidina Umar bin Khattab. Paham teman deh? Allahu Akbar. Rasulullah itu yang ngasih tahu, bukan sahabat. Rasulullah yang umumkan langsung di hadapan para sahabat, di depan Sayyidina Abu Bakar, langsung depan Sayyidina Umar dan sahabat lainnya, jadi di depan umat muslimin pada saat itu. Hadzal ladzi anzalallahu al-haqqa ala qalbihi wa lisanihi. Dialah Umar bin Khattab, orang yang Allah Taala turunkan di hati dan lisannya kebenaran dalam bentuk sesuatunya. Itulah Umar bin Khattab. Allahu Akbar, gimana manusia begitu? Allahu Akbar. Hadzal ladzi yaqulul haqqa wa in kana murra. Dialah orang yang kalau berkata benar sekalipun resiko dihadapinya. Paham? Dialah orang yang mengucapkan kebenaran selalu dalam gerak-geriknya, sekalipun bahaya mengejarnya, sekalipun resiko dihadapinya. Itulah Sayyidina Umar bin Khattab. Allahu Akbar. Kalau kita kagak jadi mau balik jadi ustaz jadi khatib, qulil haqqa walau kana murra. Qulil haqqa walau kana murra. Pulang udah inti jangan suka hadir maulid yang udah kenal anak, jangan mau hadir yang udah kenal, jangan, kecuali ada anak selesai. Dah kalau mau selamat ya elah buang-buang duit pada lo. Nggak mendingan kumpulin tuh duit bakal anak, yuk bareng-bareng jalan-jalan. Mau balik dipanggil capung kebon. Jangan buang, inti nggak percaya sih orang ngomong. Ngapain ini? Ya berpuluh tahun Anda terjajah oleh dakwah-dakwah agama. Berpuluh tahun Anda terjajah dalam ilmu. Berpuluh tahun Anda terjajah ya dalam penglihatan dan pendengaran. Berpuluh tahun Anda terbelenggu, tak bisa berbuat sesuatu. Berpuluh tahun. Kini saatnya aku harus hancurkan mereka. Berjalan sudah 15 tahun. Ya, sampai datangnya era reformasi, masih juga mau nipu. Udah era reformasi belak-belakan bebas bicara apapun juga. Ya. Masih mau nipu juga dengan partai. Masih mau bawa agama juga atas nama partai. Masih mau begitu juga. Ente masih mau percaya juga. Betul-betul kodok Madura ente. Kodok Madura ente kok begitu. Oh ya, kodok Madura indah ente. Bener. Tanya orang Madura yang ada ngaji nih. Allahumma ane janjian mau rekam. Iya, tengah malam mana di hutan tuh dengar suara kodok Madura. Allah enak amat. Pantas Madura perawannya laku ya. Kodoknya enak. Tidak begitu.
Paham omongannya ya? Hadzal ladzi yaqulul haqqa walau kana wa in kana muradilah Sina Umar yang kalau dia bicara selalu dalam kebenaran dan resiko apapun dihadapi. Tuh, bisa dengerin deh. Ketika agak MRT aja ngomong bener takut, MRW takut, polisi takut. Ngomong bener karena ente bawa diri nggak bener sehingga ngomong bener ente orang nggak percaya. Dikenali ente bukan orang yang benar dalam bahasa, dalam bicara. Sehingga waktu ente bicara kepada siapapun, udah, tetap biar benernya orang pandang nggak bener. Aneh, haram dusta dalam bicara. Kan begitu. Waktu ente bohongin ente, orang ente pandang bener. Itulah Habib Awi. Makanya ngomong tuh direkam. Jadi kalau kita bohong kita tahu kita ngebohongin orang. Ngajar rekam, setel di mana-mana. Tuh, ente mau bener ngajar ilmu apa? Setel di mana-mana. Tuh, mau jual kaset ilmu ente. Begitu. Jadi dengan harap dan tujuan agar kali aja ada khilaf bisa ada yang kasih tahu. Deh. Fa'alamu baghidihi laknatullah. Bagi orang yang membenci Sina Umar, laknat Allah untuk dirinya, laknat Allah atas dirinya. Bisa dengerin deh. Tuh. Jangan coba. Walhasil selamatkan ente punya diri dari menghina para sahabat Rasul, siapapun dia, khususnya dia yang tergolong dalam 4 sahabat, para pembesar dalam mata Allah Ta'ala dan Rasulnya. Wallahu minhu bari' wa ana minhu bari', kata Rasulullah SAW, ya. Mana bebas, Allah Ta'ala berlepas diri dari orang yang menghina para sahabat Rasul. Dan aku pun sebagai Rasul berlepas diri dari orang itu. Artinya, tidak tanggung jawab akan keselamatan dia dalam agama dan keselamatan dia dalam siksa. Sebab semasa orang ada di hatinya la ilaha illallah dengan tanpa menghina para sahabat, Rasul bisa angkat dia dalam siksa sehingga tak ada lagi kata kekal abadi buat umat Rasul siapapun dia. Semasa tak ada di hati dia ya sifat menghina para sahabat Rasul. Tapi sudah menghina dengan namanya, dengan manggil Umar, Bakar, Ali, Utsman, Tongseng. Kalau perlu gebukin tuh. Khotib mau balik yang ngomong begitu. Kalau perlu turun, sudah teng-teng, taruh di pos RW, kasih makan, sediain kopi, ya, pakein garam, papak 2 gelas. Jorokin pulang tuh Pak, 2.000 perak, pulang Pak dah. Saya bukan nggak mau gebukin Bapak, saya nggak enak Bapak pakai sorban. Kurang akhlak, kurang adab kalau saya pukuli Bapak dengan sorban dan kopiah putih Bapak. Pulang Pak deh. Gitu. Gimana nggak habis dia khutbah? Jangan kasih uang khutbahnya. Mana uang khutbah saya? Jangan bawa gua. Kemadola lalu orangnya ngaji. Sekarang GP Ansar kebanyakan buseng. Ya, maghrib masih di warung. terus. Tapi baca kitab fikih terus. Sampai ente mencoba menyelami bahasa anak. Bukan lagi ilmu dalam pengertian disiplin ilmu agama yang selama ente pelajari, tapi bahasa kok keluar dari disiplin ilmu pengetahuan agama yang selama ini ente belajar dari anak. Sampai pada kesimpulan ente dapat itu setelah anda kagak ada catatan-catatan khusus. Tuh, iya. Selama ini Ustaz di samping ilmu diajarkan orang sebagai kewajiban, ada cara-cara dari buku catatan dia untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala di luar ilmu yang selama ini diajarin murid atau jamaahnya melalui cara-cara A, B, C, D ya, terus contoh lagi belum selesai sampai inti dari buku catatan khusus tadi, rupanya bahasa yang selama ini keluar dari ilmu dan itu memang sulit untuk dimengerti, bisa dijalani melalui. Ini rupanya. Artinya antara ilmu dengan kedekatan diri seorang kepada Allah Ta'ala dengan sifat ma'rifatnya, di antaranya itu semuanya berpangkal dari ilmu. Semua dari ilmu terus. Ada tuh cara-cara kayak kita senjata tajam deh. Ya senjata tajam deh. Di sisi ilmu, di balik itu ada cara-cara yang harus diterapkan. Misalkan kalau pagi jam 6 dia baca sesuatu, di mana bacaan ini bukan ilmu. Ya, sebab ilmu ya mengandung sesuatu, aturan dan peraturan dengan gaya ini, gaya itu. Tapi ini bentuk bacaan yang menjadikan ilmu ini ya tetap ada di badannya, tapi sisi pandangan
berbeda dari cara-cara itu. Pagi suruh baca la ilaha illallah 30. Ya. Kalau siang baca Muhammad Rasulullah 30. Misal contoh. Dan. Ini sehingga keberkahan ilmu yang diajarkan dalam bentuk pengamalan didukung dengan baca-bacaan ini hubungannya kepada Allah Ta'ala dan kepada Rasulullah SAW. Dapat dia tuh hal-hal tadi tuh dang. Imam Nawawi dengan kuasaan ilmunya dang. Ya, berjumpa dia dengan apa yang diterapkan oleh Syekh Abdul Qadir Ailani yang disebut dengan Thariqat Qadiriyah. Ingat, bukan orang sekarang PA, nggak bisa baca kitab, nggak bisa ngajar kitab, megang thariqat. Itu si anjing-anjing dunia akhirat. Nih, orang luas ilmu Imam Nawawi dengan keluasan ilmunya sampai dia bertumbuh dengan cara-cara yang dirangkum oleh Syekh Abdul Qadir Ailani. Allahu Akbar. Di situ dia masuk dengan menempuh tata cara, ya, sebagaimana yang diterapkan oleh Syekh Abdul Qadir Ailani. Lihat lautannya ilmu bertemu dengan lautan ilmu. Dari modern teh ibarat lautan lagi, meriah aneka ikan yang didapat nggak bisa selalu dengan jalak biasa, nggak bisa selalu dengan perahu lari biasa. Ada pukat harimau, ya pukat harimau nggak biasa tangkap ikan biasa. Ini ikan apa? Duyung pale perempuan nih, mesti tangkap pakai anak dalam nih. Jadi dengan jadi lautan isinya kan apaan aja tuh? Tuh, oleh contoh perempuan gampang deh. Dicontohin cara apa ini nggak paham deh. Contoh yang gampang deh, ente ngaji mana? Oh iya. Untuk umumnya 1001 guru ente datangi, ente ngambil ilmu, namanya ilmu kewajiban sebagaimana yang diwajibkan atas ente dari agama. Tapi setelah ente ketemu anak ada perbedaan. Perbedaan pertama gaya atau cara penyampaian ilmu. Perbedaan kedua bahasa yang nggak pernah ente dapat dari semua guru yang pernah ente datangi untuk mengambil ilmu. Ada apa? Nah, itu aja kuncinya ada apaan? Ya, udah aja. Pasti Musa ada rahasia nih. Nggak semudah itu. Sebab sejauh yang dibentangkan dalam bahasa ilmu, nggak ada Kiai Habib sejauh yang anda pernah tahu menghantam dia dengan ilmunya. Nggak ada. Kadang berani ditantang pada mendak. Udah disamperin. Tapi kenapa ini terus berjalan? Dan nggak ada yang berani membantah dalam bahasanya. Ini pasti nih ada racikan lain nih. Tuh. Kalau Ustaz ngomong gitu, kenapa Ustaz nggak kasih aneh? Lah elah, tanggokan seceng. Semasa tanggokan masih dipegang gatal, pantang gue kasih lo. Dari situ terjadi perbedaan. Iya. Imam Nawawi dengan keluasan ilmunya, akhir-akhirnya tunduklah dia pada sebuah racikan Syekh Abdul Qadir Ailani. Lihat lautan ilmu baru mencoba. Ya, mengikuti apa yang diterapkan oleh Syekh Abdul Qadir. Lihat lautan ilmu. Wah, itu lautan iler. Ya, lautan iler. Bangun tidur kotor. Iya, jalannya kotor, makannya kotor, bahasanya kotor, matanya kotor, lisannya kotor, hatinya kotor. Ente bawa tarekat, pantas mukanya pada kotor. Pantas mukanya kotor, mulutnya kotor, motor di atas kotor. Tuh, tak lagi menyenangi. Apa yang dibawa oleh orang-orang berilmu dalam penjamalkan dakwah agama. Itu di atas kotor itu. Lihat manusia-manusia yang hidup dalam tarekat. Siapapun manusianya. Orang-orang kotor. Kasih tahu gue yang nantang. Tuh malu. Lu ajarin gue dulu nih kitab. Baru gue ikutin lo. Tarekat lu bawa wirid, zikir, gak tuh malu. Celana dalam 2 hari gak dicuci. Tentu aja ikan sabu-sabu tambah gemuk. Orang-orang sial dangkalan. Intinya musuh agama itu yang menyemarakan urusan tarekat musuh agama. Sebelum manusia Indonesia tahu, anak sudah bisa membaca. Ya, karena manusia semakin gandrung, baru telanjangin pakaiannya satu persatu. Melalui baru berkuranglah tuh musuh-musuh Allah dalam tarekat. Yang hancurin. Cari kiai. Cari Habib Indonesia, nggak ada yang mampu menghancurkan gitu-gituan. Gua yang hancurin, gua yang tantang orang-orang. Nggak ada yang berani maju. Kenapa? Ketika orang-orang kotor menghadapi, ya, kayak gitu, arus yang kuat, kan gitu. Ibarat air yang demikian kuat dengan kejernihan sejauh itu, ya, dia berlindung, kotoran di balik pohon maupun batu tetap hancur. Karena mereka tahu kepalsuan yang diada-adakan, kepura-puraan dengan lapisan kesucian, sementara kesucian tetap berjalan dan menerjang kepalsuan, mau dong daripada diketahui oleh masyarakat luas bahwa mereka menjadi korban kesucian, kemudian dikabur ke tempat yang lebih tinggi, ya, dengan dalih apa aja.
Al-Qadiriyah tarikatan, ya, yang mengikuti tarekat jalan yang selama ini diterapkan, ya, untuk mendekatkan diri dia kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya melalui racikan dari syarab dan wahibah. Ingat, semua berawal dari ilmu. Lihat ente, wajar dia. Menawi wajar nggak? Wajar, lautan ilmu. Aku mengikuti apa yang diterapkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ada lagi, ulama besar, wali besar lagi, ya, mengikuti orang lebih besar lagi dari tarekat lain lagi. Haknya masing-masing. Imam Syafi'i, kayak Abu Ghazali, siapa terus Naqsyabandi siapa kayak? Agak. Kang minyak, Kang minyak, ya Allah, agen minyak tanah, Naqsyabandi. Maaf Beb, aneh tarekat Naqsyabandi Beb. Anakku aneh enggak, aneh tarekat Haji Ali. Aneh tahu Haji Ali suka ngasih aneh sate, ya nunggu ngikutin dia. Walhasil orang-orang kotor bicaranya, enggak pernah bisa melihat kepada siapa dia bicara. Khatamallahu lahu bi khatimatin aniqah. Semoga Allah Ta'ala mengakhiri hidupnya yang kembali kepada Imam Nawawi, ya, dengan husnul khatimah, khatimatin aniqah. Jadilah artinya di akhir usianya dihembuskan nafas yang terakhir. Semoga Allah Ta'ala jadikan dia mati husnul khatimah. Allahu Akbar. Selesai. Ada syarhun, ini keterangan panjang lebar. Ada di Risalatul Jami'ah, ada sebuah buku, ya, yang berbentuk kayak kita gini nih, ya, wudu, 40 ada 6, atau itu, 2 itu, 3 itu, selesai deh. Tertib. Tuh, namanya risalah. Nah, itu orang yang berilmu berkewajiban. Orang awam nggak paham nih, begitu doang. Yang pertama, niat, nggak cair. Lo kira di es haus. 50 main sedot, ulang-ulang main jeret. Niat, 2, apaan fardu wudu aja nggak tahu. Loh, orang awam dia nggak ngerti. Orang yang arif bijak dengan sifat rahmatnya di hatinya, ya, dari Allah Ta'ala dengan berkah ilmu yang diamalkannya, demikian rupa, dan dia tahu sahnya suatu ibadah ini benar, tapi membutuhkan penjelasan panjang lebar, dibuat keterangan panjang lebar, namanya syarah. Hadza syarhun. Inilah keterangan panjang lebar ala Risalatul Jami'ah. Ada sebuah cuplikan ini begini, yakni ilmu tapi enggak dijelaskan sebagaimana mestinya, sebab dia hanya bikin buat dia tetap masih tahu, mungkin karena umur, mungkin karena waktu enggak memungkinkan dia menjelaskan panjang lebar dari ilmu yang dituliskan sejauh itu, ya dibikin, ya itu namanya risalah Al-Jami'ah yang mencakup baina usuluddin, ya, antara ilmu tauhid wal fiqh, ilmu yang mengesahkan kita dalam beribadah kepada Allah Ta'ala, wa tasawuf, dan ilmu tasawuf antara fiqh dan tauhid, iya. Racikan keduanya dengan apik, namanya tasawuf. Racikan fiqh tauhid begitu. Sarifatinya apa itu? Tasawuf. Itu garis besarnya begitu. Jadi kalau orang belajar tasawuf, tauhidnya buta. Allah Ta'ala ada di mana? Di mana aja gua mau. Itu lu wudu capek-capek amat, yang penting niat, terserah lo. Tapi megang tasawuf, jenggotnya panjang, mukanya deket, duduk di warung, makan nasi angkat kaki, tangan kanan ngambil kerupuk, tangan kiri minum. Tuh hasil tasawuf, anjing kotoran di akhir zaman. Tuh hasil tasawuf, anjing itu lihat mukanya jelek-jelek, makannya jelek-jelek, naik mobil bonceng di pintu. Nasib jelek. Jadi risalah tadi, ya, adalah mencakup ilmu tauhid, ya, ilmu fiqh dan ilmu tasawuf, ya, di mana pengarangnya adalah Sayyid Ahmad bin Zaini Al-Habsyi, ya, dikarang oleh Sayyid Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Sebuah buku kecil mencakup ilmu tauhid, mencakup ilmu fiqh, mencakup ilmu tasawuf. Dahsyat, luar biasa. Dimana kita tadi yang namanya risalah tadi yang mencakup 3 hal urusan milik atau karangan Syekh Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Zaini Al-Habsyi. Sa'alani fihi, ya, ba'dul ahibbah, setengah dari orang-orang baik yang cinta kebaikan dalam agama sejauh yang aku ketahui, mohon kepada aku di dalam melihat ilmu yang mencakup ilmu tauhid, ilmu fikih dan tasawuf tadi, setengah dari orang-orang baik sebagai para pecinta kebaikan dalam agama meminta kepada aku
Fa'ajabtuhu, ya, aku sambut apa yang diminta oleh orang baik tadi. Bidzalika, untuk urusan tadi tolong dijelaskan gini ini maksudnya gimana sih Tuan Syekh, ini maksudnya gimana sih Tuan Syekh, ya, dengan dilihat ya permintaannya sejauh itu, tidak mengertiannya sejauh itu, dilihat memang dia bertanya karena nggak tahu dan dia berharap meminta karena kebaikan hatinya diendus oleh Imam Nawawi Banten, ya, dia berharap menyambut semua tadi taliban minallah, dia meminta kepada Allah Ta'ala ikhlas wa tawiyah, niat yang baik di hatinya. Ya, jadi itu Imam Nawawi dia mengabulkan apa yang dituntut dari kawan-kawan atau kenalannya pada zaman saat itu. Ya, demikian jujur dan baik dan serta terpuji kecintaannya kepada agama. Dia sambut apa yang mereka minta, ya, dengan dia Allah Ta'ala dalam mengabulkan apa yang mereka tuntut. Terdapat ikhlas wa tawiyah hatinya. Ajarin gue kitab, punya di guru susah. Pak Imam Tarekat tolong ajarin saya kitab. Ya, begitu aja. Ya, nggak berak lumpur. Lu kira Jogja. Nggak berak lumpur tuh imam-imam tarekat, nggak tahu malu binatang-binatang penipu. Dengan jumlah sudah 10.000 jamaahnya dalam tarekat, nggak tahu malu. Di sebelahnya pada maksiat, di sebelahnya agama, nggak jadi hidup anak muda, laki perempuan, nggak punya kayak gitu simpati kepada agamanya, nggak dalam pemikiran, dibanggain jumlah manusia yang dalam tarekat dia sudah beranggotakan 10.000, 12.000, 15.000, lo makan lilin biting. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim عليهم ولا الضالين آمين. ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم إنك أنت السميع العليم إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Pendapat dimanapun ente tinggal, dari guru siapapun hebat ilmunya, bagaimanapun keadaannya, wah hebat, apalagi hebat sekarang diukur dengan jenggot, cambang, kacamata belang-belang, ya, baju panjang atau gomis, sorban warna-warni kayak sepatu bot, ya, megang kipas angin. Siapapun manusianya yang sudah ya sekalipun Habib, biar kakeknya berkeramat, kalau dia ngomong celak-celak para sahabat, Bib, maaf, nah buang air dulu, Bib dah. Katakan kepada mereka begitu. Dia, sebab manusia terlaknat adalah dia di antaranya yang menghina satu di antara sekian para sahabat, terutama yang 4. Selesai permasalahan Sayyidina Abu Bakar, begitu kedudukannya, ya, di hadapan Nabi besar Muhammad SAW. Kini bicara tentang sahabat beliau yang bernama Sayyidina Umar. Kan Sayyidina Umar belum, ya? Ini penjelasan datangnya langsung dari Nabi besar Muhammad SAW, langsung. Rasul yang terangin, nggak bedanya guru dengan murid atau jamaahnya. Kalau antar jamaah memuji jamaahnya, tetap belum tentu orang yang dipuji tadi oleh sesama jamaah dia punya nilai di mata guru. Bisa dimengerti? Kalau guru puji jamaah demikian hebatnya, seakan belum tentu pujiannya jujur kepada Anda sebagai murid atau jamaahnya. Tapi kalau guru sudah muji orang demi orang dengan sifat kesetiaannya dalam sepak terjangnya, membela guru kiri kanan luar dalam, kemudian dia sebutkan pembelaan orang itu, maka apa yang disebutkan oleh sang guru kepada orang itu, dan apalagi di muka umum, maka keyakinan sang guru penuh kepada dia dan dia sebagai pembelanya. Paham? Begitu pula para sahabat Nabi besar Muhammad SAW. Yang 4 diantaranya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dipuji langsung oleh Rasulullah SAW dan dibuktikan secara langsung oleh Rasul di muka umat siapa para sahabat dalam kedudukannya di mata Allah Ta'ala dan di mata Rasulullah SAW dan di mata umat Islam di alam dunia 15 abad yang silam sampai datangnya hari kiamat. Satu di antaranya Thumma kemudian setelah Rasulullah ada di lingkungan para sahabat, puji Sayyidina Abu Bakar, demikian keadaannya di depan para sahabat. Begitu kedudukan Sayyidina Abu Bakar di mata Rasul dan di mata Allah Ta'ala dan di mata umat. Kini beralih pujian itu, datang pujian tadi kepada sahabat berikutnya yang bernama Sayyidina Umar. Bukan Umar bin Khattab. Ada Umar bin Khattab. Iya, kerjaannya masinis. Ada orang namanya Umar bin Khattab. Ada juga yang namanya
Ja'far apa? Ja'far Umar Thalib. Ingat, bukan turunan Sina Umar bin Khattab. Jangan ente. Banyak orang namanya Umar bin Khattab. Oh iya, ngaji nggak mau, jenggotnya panjang. Nasib jelek. Itu mohon maaf, yang sudah kenal anak tolong buang jenggot. Yang sudah kenal anak buang jenggot. Paling panjang 3 cm. Lebih berhenti. Anda paling benci sama jenggot. Ya, beb sunat. Ente sunat dengan jenggot, tapi nggak bisa mengerjakan sunat di luar syariat. Yang tentukan begitu dan begitu. Jenggotnya diperpanjang, ngeri ya. Ya kalau emangnya panjang cakep, masih nggak cakep juga kok anak muda. Jenggotan panjang nggak cakep, jangan deh. Sama Allah kehendaki ente pengen tetap sama anak sampai mati, tolong pelihara jenggot paling panjang 3 cm. Ya, jangan ngajinya tekun. Jenggotnya panjang 7 lembar. Tadi Anda pulang dari Citayam, kira-kira di Jalan Margonda, ada orang separuh tua kurang lebih 43 sampai 48 umurnya. Pakai baju panjang, kurung ke ala Saudi Arabia pakaiannya. Di atasnya pici yang 4.000 perak. Gila kan deh? Ya, pakai baju kurung ala Saudi Arabia, di atasnya pici-pici yang model 4.000 5.000 perak. Jalan nunduk, nyari uang receh. Kesian. Ngapain sih jalan begitu-gitu anak lihat? Ngapain itu jalan-jalan gila. Pakai pakaian ala. Mohon maaf Ridho ente. Untuk menghinakan suatu kaum atau golongan atau agama, untuk menghinakan suatu kaum, golongan, atau agama, pakai apa-apa yang dipakai oleh kaum itu. Paham kan ya? Dulu pejago-pejago ilmu agama, mu'alim, kiai, habib dan sebagainya, berkeramat orang soleh, luas ilmunya. Mereka punya pakaian rapi, sorbannya rapi, air mukanya cakep. Bisa dimatiin deh? Air mukanya bagus, dilihatnya enak, nggak membosankan, tidak menjijikkan. Gini, orang-orang itu 89 sampai 97,5% pulang ke rahmatullah. Pakaian mereka ditiru oleh gembel-gembel di pinggir jalan. Pakaian mereka ditiru ya dalam acara demo dan sebagainya. Pakaian mereka ditiru di atas bus-bus. Pakaian mereka ditiru di masjid dan musola. Muka ame selendang beda. Muka lo ame selendang udah jelek. Pakaian mulia dipakai sama orang-orang hina. Tujuannya apa? Untuk dipandang orang-orang mulia yang selama ini jadi teladan umat sebagai orang hina. Paham bahasa aneh? Untuk menghina suatu kaum atau kelompok atau golongan atau agama, gunakan apa yang mereka pakai dalam kesehariannya. Orang-orang soleh, orang-orang jago ilmu syariat agama, para wali Allah, orang-orang berkeramat, pakaiannya demikian mulia, dipakai dan dilaksanakan sebagaimana aturan syariat agama. Dengan akhlak mulianya, dengan Allahu Akbar. Sehingga pakaian yang per meter 750 perak pun indah dilihat kalau mereka yang menggunakannya. Berbeda dengan tukang-tukang tipu maling-maling di era reformasi saat sekarang ini dan 15 tahun yang silam. Mereka gunakan pakaian orang-orang soleh, bukan maksud tujuannya agar seperti orang soleh, tapi untuk menghinakan orang-orang soleh yang jadi teladan orang-orang soleh sebawah mereka. Paham? Itulah bahasa anak. Sehingga anda selalu menghinakan orang-orang yang menyerupai pakaiannya dengan orang-orang yang anda jadikan teladan. Paham bahasa anda? Ente yang sudah Allah pelihara kenalan, jangan tiru gaya orang-orang soleh. Biarkan maling gembel-gembel meniru pakaian orang soleh. Tuh, tetap orang memandang dia gembel. Paham? Itu kamu selamat. Enak kan ya model pakaian ente. Anda kan begini sebelum waktu ngajar doang. Anda kan pakai pakaian ini waktu ngajar doang. Waktu anak perempuan nggak begini dong. Bisa orang teriakin, amin beb, amin. Beb, amin beb. Waktu ngajar doang. Di mana anda jalan-jalan pakai selendang? Pernah ente lihat sejak ente Allah Taala bertepung muka dengan anak, anda gunakan selendang dalam berjalan haram, mustahil ente dapati anda berbuat demikian rupa, mustahil. Waktu mau ngajar pakai, selesai lempar, deng. Mau ceramah, anda tenteng aja, anda malu pakai selendang mau ngapain? Kali pakai selendang orang naikin 1,5 juta kan kagak. Nih orang Lenteng Agung utang Musola Al Muhajirin, janji ngasih 1 juta baru bayar 600. Kurang 400, Nabi Musola gue bakar tuh. Kurang 400 ya. Kalau dia bilang, beb kan waktu itu sudah pertama kasih 200, kedua kasih. Karena tanya dulu waktu ngasih, ini panjer atau apa? Nggak beb hadiah. Berarti wajib bayar 1 juta, kau berikan 600. Masa mereka bakal jadi orang-orang sebagai pendukung dan anda dukung mereka dalam keselamatan dan dalam beragama? Utang bayar 400. 400 lagi Haji Ruslan Abdul Ghani Lubis. 400 nya. Hoyong sare emang enggak. Namun termayar 400 pulang loh. Itu rata-rata ya. Ane minta 500. Ini mau undang ana 1 juta. Mau syukur enggak, gua enggak pikirin.
Beb kepepet, Beb. Maaf, Beb. Enggak ada lagi. Berapa? 7,5 biarin deh. Berarti udah kepepet. Haram orang yang dianggap mengerti, ya, mencekik dan menginjak-injak orang lain yang diharapkan ilmu dan bimbingannya. Anda bukan orang tukang palak, Anda bukan orang yang menginjak-injak manusia. Gitu. Tapi tujuannya apa? Yang itu sudah sama tahu, agar orang tidak lagi mengundang Anda dalam acara keagamaan. Udah tujuannya satu, ya Allah engkau Maha tahu. Selesai. Kembali kepada persoalan, selesai, ya, masalah Sayyidina Abu Bakar demikian keadaannya, ya. Kemudian Rasul mengucapkan atau berkata, "Aina Umar bin Al-Khattab?" Mana orang yang bernama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu rahimah? Oh, sama Iman. Emang pejago dipanggil sama guru? Oh iya. Enggak kayak permisi. Matat. Dipanggil sama guru enggak kayak enggak lompat ter. Mana Umar bin Khattab? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di depan para sahabat beliau. Bahwa sahabat Iman berdiri tegak, lompat, dang. Gomesnya turun. Lompat berdiri. Jadi duduk bangun diri. Mereka agak ke jamaah sekarang dipanggil tuh kuping. Makanya kita kalau nonton VCD beli dulu, bayar biar lengkap sama guru. Sehingga dengar bahasa yang guru sampaikan di CD yang ada, kuping jelas mendengarnya. Oh iya, gambar yang kelihatannya bagus jadi remeng-remeng, kalau kita belum bayar, lunasi dulu, remeng terserah lu. Sudah dipanggil oleh Rasulullah SAW Sayyidina Umar, ya, waqala. Seraya Sayyidina Umar berkata, "Ha anak ya Rasulullah." Inilah saya wahai Rasulullah. Allahu Akbar. Waqala Rasul berkata, "Udunu minni." Mendekatlah kau hai Umar kepada aku, kata Rasulullah SAW kepada Sayyidina Umar. Wadana minhu. Lalu Sayyidina Umar mendekatkan dirinya kepada Rasulullah SAW, mendekat karena disuruh dekat sini. Akhlak ente, akhlak Allahu Akbar. Dipanggil, ya, diri, nyaut. Sebelum dipanggil, mendekatlah kau, jangan coba-coba maju. Tuh akhlak sampai sejauh itu. Mereka agak dari jauh langsung mepetin guru. Asam amat nih Sat. Dilihat rokok kita tinggal 3 batang. Nyobain atuh deh. Ntar dulu. Ntar dulu, tunggu tamu yang datang ngasih sebungkus baru lu ambil 3 batang. Ada kejadian, ada, ya Allah, pagi-pagi buta di Citayam, di Al-Busro, lagi baca kitab. Baca kitab, nah orang dari kurang lebih 3-4 kilo dari Citayam, sama anak kecil datang, dong. Ayo kembali, jalan. Lagi baca kitab atau ngarang, diajak ngobrol, yang kagak selentang. Bilang, orang kurang orang nih. Sebenarnya namanya tamu, ya, anda wajib hormati. Anda jangan ngomong, tapi ini nggak kasih kopi, enggak. Pagi-pagi lo mau ngopi rumah gue, wah ntar dulu. Aduh, ini kopi masih belum turun. Ampasnya belum turun, baru seduh pas lo minta. Ntar dulu. Orang lagi ngarang, ngasih juga, dong. Gimana carain orang yang mau usir? Udah, kalau anda usir jatuh di salah, pagi-pagi 6:30. Ya, jam 7 kurang 4 kurang lebih. Baca kitab, ngarang, ngomong terus. Omongan, ada omongan yang nggak membutuhkan jawaban. Ya, ada omongan yang dia ngomong kita wajib jawab. Kan ngeganggu. Kalau ngomong aja, jangan sampai membutuhkan jawaban ana. Ini ngomong butuh jawaban. Iya gitu. Iya bagaimana ente? Terserah deh, dia mau ngomong apa terserah deh. Maksud aneh, udah dong orang yang ngarang, orang yang baca kitab, jangan diganggu begitu. Ujung-ujungnya. Bib, aneh mau permisi? Iya nggak boleh. Minta sebatang bib. Hati aneh doa ya Allah jangan ketemu 2 kali. Jangan ketemu 2 kali nyusahin. Allah. Nah, ente kalau ente jadi orang yang sudah kenal ana dan pengen terus kita kenal sampai mati, satu di antara sifat mengalah kepada kawan kenalan, ya, tetangga, tuh begitu. Melihat sehingga persahabatan di majelis taklim enggak terjadi keretakan. Sehingga ente yang lebih dulu mengerti, tolong lebih banyak maklum kepada yang baru. Ngomongnya bagaimana, atau mesti banyak ngalah ente. Mohon maaf Allah telah pelihara ana bisa berbuat lebih kepada saudara seagama. Allahumma, karena ana punya jiwa mengalah, enggak lebih. Ya, diukur ilmu, enggak urusan apa-apa. Oh iya, ibarat orang sekarang sekali ketbat ya ilmu ana habis. Kalau diukur ilmu, tapi kalau diukur jiwa mengalah, ana enggak mampu lawan aku. Ya, keberkahan yang Allah berikan kepada ana, Allahumma neng aku berkah ana mengalah. Tuh, bisa dimutin deh. Nah, ente yang sudah Allah kehendak kenal ana dikit-dikit, ambil mana yang ente bisa tiru dari perilaku ana, tiru sebisa-bisanya. Mana yang ente lihat perilaku ana,
Mustahil untuk ente ikuti. Jangan coba-coba meniru yang bukan bagian Anda. Mana yang ente lihat keluar dalam bentuk syariat agama, tutup kau punya mata. Kerjakan kewajiban kamu kepada Allah Ta'ala melalui agama yang diajarkan oleh sang guru. Selesai. Baru ente selamat. Udah aja begitu. Paham ya? Setelah Sina Abu Bakar dipanggil oleh Sina Umar, lalu Sina Umar mendekatkan diri kepada beliau, fadammahu ila sadrih. Langsung Rasulullah peluk Sina Umar. Tarik dipeluk ke dadanya. Sina Umar dipeluk oleh siapa? Oleh Nabi besar kita Muhammad SAW. Wa gabbalahu baina aineh. Tidak hanya dipeluk sejauh itu pun, wa gabbalahu baina aineh. Rasulullah SAW mencium Sina Abu Bakar, Sina Umar baina aineh, di antara kedua matanya. Taruh kayak kita di, apa namanya, ngomong apa nih? Taruh deh, ya di keningnya deh, di jidatnya, di keningnya, di sini dicium. Makanya anda pernah kasih tahu di mana anda lupa tuh. Hah? Bulan kemarin nggak tahu ya. Usahakan ente punya diri selagi masih ada ayah atau ibu atau dua-duanya nggak ada. Siapa yang ente pandang dapat membimbing ente dalam keselamatan hidup dalam beragama. Ente pandang ente tua-tuain, ente jadikan dia sebagai sesepuh atau teladan. Nggak ada sesepuh. Sesepuh nggak kepake apa-apaan sesepuh. Sesepuh nggak kepake sesepuh. Ya, lu kira lusuk. Lusuk nggak kepake sesepuh. Sesepuh muka onggok. Ya, orang yang ente tua-tuain, arti ditua-tuain tuh orang yang punya setitik sifat teladan, sehingga dia ente pandang tua dan juga bisa untuk diajak bertanya dalam permasalahan. Nah, semasa orang itu ente pandang orang yang Masya Allah di mata ente dalam hal menyelamatkan ente punya diri dalam kehidupan melalui agama. Nah, ya, kalau ente kuat ente cium tangannya, ya, kalau ente mampu cium jidatnya, kalau memungkinkan cium ubun-ubunnya. Ente, terutama sama orang tua ente. Tolong usahakan ente cium, ya, ente punya orang tua, ya, batas sampai ubun-ubun tempat di mana rambut tumbuh. Sebab Nabi besar Muhammad SAW memberitahukan, ya, sebanyak tumbuh rambut yang ada di ubun-ubun, maka sebanyak itulah al-hasanat yang Allah Ta'ala berikan kepada dia yang mencium orang tuanya pada bagian ubunnya di mana rambutnya tumbuh. Hasanat dalam sebuah kitab demikian tak ternilai. Anda ambil kesimpulan, ya, bahwa kata al-hasanat tadi ibarat mata uang di alam dunia pound sterling. Ya, jadi tertinggi nilainya dari semua mata uang di alam dunia. Itulah hasanat. Jadi sebanyak rambut yang ada, sebanyak itu pula al-hasanat yang Allah Ta'ala berikan kepada sang anak yang cium orang tuanya sehingga pada bagian ubunnya. Deh begitu. Tapi kalau aki-aki tukang pacul jangan. Jangan, kenapa ya? Kumis bisa hilang separuh. Kecuali aki-aki ini punya bapak cium aja udah. Ustaz, maaf Ustaz, numpang tanya nih. Bapak aneh, jidatnya udah nggak ada Ustaz. Jidatnya nggak ada Ustaz, ada nggak ada tuh, nggak numbuh rambut gimana? Kirain di mana? Biasa rambut tuh tumbuh. Masa jidatnya kagak di pinggir sini? Bapak. Masa di sini jangan kirain. Kirain aja kayak nyari. Nyusah Pak nih Bu, Habib ngajarin saya cium Bapak bagian ubun-ubun di mana tumbuh rambut. Bapak saya lihat rambutnya kagak. Habib mesti gimana? Bapak nunduk. Udah lu pilih aja yang mana. Bukan begitu maksudnya. Kirain begitu. Itu biar benar ente, cepet ente tadi pagi dari semalam aneh ngarang syair. Jilid pertama kan ayah ibu jilid pertama. Ya. Yeah. Lalu aneh bikin segera begadang di Citayam 6 hari perasaan, begitu. Selesai yang kedua. Semalam badan aneh sakit, aneh coba buat lagi jilid ketiga. Sudah 75% selesai. Tuh. Terus aneh diem, terus capek rebahan, ngopi, ngerokok, bikin lagi 75% selesai. Iya. Dari mulai anak lahir sampai itu anak kawin sampai punya anak lagi, sampai itu anak nggak lihat anaknya lagi. Paham teman-teman? Mati ya makanya kok datang ke Bukit Duri nanggok jangan lupa. Tuh, nggak nanggok hilang akal lo. Kurang 400. Orang yang nggak kenal anak atau kenal anak sekilas dari jarak jauh, kabur buron siapapun manusianya. Oh iya, banyak itu orang yang pengen kenal anak. Apa iya sih? Begitu emang tuh Habib. Gue pengen kenal. Nah, dia datang. Sementara keadaan anak saat itu
dianggap guru yang tidak layak. Paham? Nggak pakai baju, rambut acak-acakan. Bisa dengar ini? Nggak pakai baju, rambut acak-acakan. Ya, ini yang dibilang Habib Ali. Begini-gini aja. Sebelum dia sempat berkata di hatinya sebagaimana apa yang diucapkan yang orang lain tidak tahu, sudah Anda tunjuk dang. Untuk apa? Untuk dia jangan sampai dia terus ada di hadapan Anda sehingga Anda perlakukan kasar dengan bahasa. Mungkinlah dia sampai akhir usia. Paham? Bisa dimengerti deh. Ada dalam pepatah bahasa Arab untuk orang-orang yang dianggap keren dan dikenal dan sesuatunya. Tapi ketika didatangi, nggak seimbang antara nama yang orang demikian rupa dengan keadaan di diri pribadinya. Satu di antaranya, la antasma'a bil mu'aidi khairun min antarah. La antasma' bil mu'aidi khairun min antarah. Nama orang yang al-mu'aidi ini nama orang, seorang yang ahli sastra luar biasa. Sastra Arab luar biasa namanya al-mu'aidi. Sebegitu manusia puji pada zamannya akan kepandaian dia dalam sastra bahasa Arab. Sejauh itu. Kemudian tadi mendorong orang untuk mencari tahu bagaimana sih bentuk orang itu sedemikian hebat nama yang dia yang dikenali oleh manusia dari kepandaiannya, dari sastranya luar biasa. Hal tadi mendorong orang itu untuk bersilaturahmi ke rumah Al-Mu'aidi. Nanya, yang mana sih Pak Mu'aidi? Oh no, tuh lagi mancing. Mancing. Mana? Ada di dalam. Dia dikerumuni oleh orang. Iya. Ketika orang itu datang, disambut sebagaimana biasa. Tapi orang itu nggak mengatakan sesuatu yang kurang baik di hatinya kepada orang yang dipuja yang bernama Al-Mu'aidi. Karena orang yang semakin dekat hubungannya kepada Allah Ta'ala tajam rasa. Arti tajam rasa bukan menduga-duga orang tuh kagak bagus, bukan. Arti tajam rasa Allah Ta'ala punya cara tersendiri. Sehingga keadaan tadi memaksa Al-Mu'aidi untuk berkata dengan syairnya, la antasma'a bil mu'aidi khairun min antara. Kalian yang ada di hadapanku, padahal yang dimaksudkan seseorang, mendingan lo dengar nama orang yang bernama Al-Mu'aidi ketimbang kau saksikan keadaan dirinya. Paham? Mendingan dengar dari jauh aja deh. Dengerin dari jauh ketimbang lo lihat siapa orangnya dan bagaimana keadaannya. Hilang kepercayaan lo. Udah. Bisa dengar itu omongan tuh ya? Makanya seringkali orang yang perlakukan, ini orang hatinya tidak bagus, aneh kerjain dia. Supaya terus-terusan nggak lagi ketemu Tapi ada juga orang yang hatinya nggak bagus tapi anda baca bisa diperbaiki. Itu anda tempuh dengan cara anda agar dia jadi bagus dan mengerti bahwa anda sedang menghendaki kebaikan buat dirinya. Ya, sallallahu Muhammad. Jadi dicium oleh Rasulullah SAW ya antara apa tadi ngomong jidatnya ini, baina ainnya keningnya. Ya, wagala lalu Nabi berkata bi'ala sautih dengan suara yang tinggi. Ma'asyiral muslimin, hai karangan orang-orang Islam yang ada di hadapanku. Ada Umar bin Khattab, inilah dia yang bernama Umar bin Khattab. Ada Syekhul Muhajirin wal Ansor, inilah orang yang merupakan teladan bagi orang-orang Muhajirin dan Ansor. Jadi orang-orang Muhajirin itu orang-orang yang kayak kita pindah dari satu tempat ke tempat lainnya bersama Rasulullah SAW. Al-Ansor ini orang-orang sebagai pembela agama dan dakwah Rasul pada zamannya. Ada Syekhul Muhajirin wal Ansor, inilah teladan bagi semua orang yang dikelompokkan dalam kelompok Al-Muhajirin dan orang-orang yang dikelompokkan sebagai pembela-pembela agama dakwah Rasulullah SAW. Dia biangnya, dia teladannya daripada sekalian semua. Rasulullah bilang sejauh itu kepada umat pada saat itu, ya di depan Sayyidina Umar. Hadzal ladzi anzalallahu al-haqqa ala qalbihi wa lisanihi. Hadzal ladzi anzalallahu al-haqqa ala qalbihi wa lisanihi. Dialah Umar bin Khattab ini yang Allah Ta'ala turunkan. Tuh, ngerti ya? Segala macam bentuk kebenaran ya pada hati dan lisannya. Dialah Umar bin Khattab yang Allah Ta'ala berikan kebenaran. Tuh, kebenaran melalui hati dan lisannya. Ibarat hatinya berkata begitu, dong kenyataannya begitu. Kalau lisannya mengucap demikian, terjadi Itulah Sayyidina Umar bin Khattab. Paham teman-teman deh? Allahu Akbar. Rasulullah itu yang ngasih tahu, bukan sahabat. Rasulullah yang umumkan langsung di hadapan para sahabat, di depan Sayyidina Abu Bakar, langsung depan Sayyidina Umar dan sahabat lainnya di depan umat muslimin pada saat itu. Hadzal ladzi anzalallahu al-haqqa ala qalbihi wa lisanihi. Dialah Umar bin Khattab, orang yang Allah Ta'ala turunkan di hati dan lisannya kebenaran dalam bentuk sesuatunya. Itulah Umar bin Khattab. Allahu Akbar, gimana manusia begitu? Allahu Akbar. Hadzal ladzi yaqulul haqqa wa in kana murra.
Dialah orang yang kalau berkata benar, sekalipun resiko dihadapinya. Paham? Dialah orang yang mengucapkan kebenaran selalu dalam gerak-geriknya. Sekalipun bahaya mengejarnya. Sekalipun resiko dihadapinya. Itulah Sayyidina Umar bin Khattab. Allahu Akbar. Kalau kita agak jadi mau balik jadi ustaz jadi khatib. Qulil haqqa walau kana murra. Qulil haqqa walau kana murra. Jek pulang Jek. Oh, udah inti jangan suka hadir maulid yang udah kenal anak. Jangan mau hadir yang udah kenal. Jangan kecuali ada anak selesai. Deh kalau mau selamat ya elah buang-buang duit pada lo. Nggak mendingan kumpulin tuh duit bakal anak. Yuk bareng-bareng jalan-jalan. Mau balik dipanggil-panggil. Capung kebon. Jangan buang. Inti nggak percaya sih orang ngomong. Ngapain ini? Ya berpuluh tahun Anda terjajah oleh dakwah-dakwah agama. Berpuluh tahun Anda terjajah dalam ilmu. Berpuluh tahun Anda terjajah ya dalam penglihatan dan pendengaran. Berpuluh tahun Anda terbelenggu tak bisa berbuat sesuatu. Berpuluh tahun. Kini saatnya aku harus hancurkan mereka. Berjalan sudah 15 tahun. Ya, sampai datangnya era reformasi masih juga mau nipu. Udah era reformasi belak-belakan bebas bicara apapun juga. Ya. Masih mau nipu juga dengan partai. Masih mau bawa agama juga atas nama partai. Masih mau begitu juga. Ente masih mau percaya juga. Betul-betul kodok Madura ente. Kodok Madura ente kok begitu. Oh ya. Kodok Madura indah ente. Bener. Tanya orang Madura yang ada ngaji nih. Allahumma ane janjian mau rekam. Iya. Tengah malam mana di hutan tuh dengar suara kodok Madura. Allah enak amat. Pantas Madura perawannya laku ya. Kodoknya enak. Tidak begitu. Paham omongannya ya? Ada lagi ya gulul haqqa walau kana wa in kana muradilah Sayyidina Umar yang kalau dia bicara selalu dalam kebenaran dan resiko apapun dihadapi. Tuh. Bisa dengerin deh. Kita kagak MRT aja ngomong bener takut, MRW takut, polisi takut. Ngomong bener karena ente bawa diri nggak bener sehingga ngomong bener ente orang nggak percaya. Dikenali ente bukan orang yang benar dalam bahasa dalam bicara sehingga waktu ente bicara kepada siapapun udah tetap biar benernya orang pandang nggak bener. Aneh haram dusta dalam bicara. Kan begitu. Waktu anda bohongin ente, orang ente padang bener. Itulah Habib Alwi. Makanya ngomong tuh direkam. Jadi kalau kita bohong kita tahu kita ngebohongin orang. Ngajar rekam, setel di mana-mana. Tuh, ente mau bener ngajar ilmu apa? Setel di mana-mana. Tuh, mau jual kaset ilmu ente. Begitu. Jadi dengan harap dan tujuan agar kali aja ada khilaf bisa ada yang kasih tahu. Deh. Fa'alamu begini laknatullah bagi orang yang membenci Sayyidina Umar laknat Allah untuk dirinya, laknat Allah atas dirinya. Bisa dengerin deh. Tuh. Jangan coba. Walhasil selamatkan ente punya diri dari menghina para sahabat Rasul. Siapapun dia, khususnya dia yang tergolong dalam 4 sahabat, para pembesar dalam mata Allah Taala dan Rasulnya. Wallahu minhu bari wa ana minhu bari kata Rasulullah SAW. Ya. Mana bebas? Allah Ta'ala berlepas diri dari orang yang menghina para sahabat Rasul. Dan aku pun sebagai Rasul berlepas diri dari orang itu. Artinya, tidak tanggung jawab akan keselamatan dia dalam agama dan keselamatan dia dalam siksa. Sebab semasa orang ada di hatinya, La ilaha illallah. Dengan tanpa menghina para sahabat, Rasul bisa angkat dia dalam siksa. Sehingga tak ada lagi kata kekal abadi buat umat Rasul. Siapapun dia. Semasa tak ada di hati dia, ya, sifat menghina para sahabat Rasul. Tapi sudah menghina dengan namanya, dengan manggil Umar, Bakar, Ali, Utsman, Tongseng. Kalau perlu gebukin tuh. Khotib mau balik yang ngomong begitu. Kalau perlu turun, sudah teng-teng, taruh di pos RW, kasih makan, sediain kopi, ya, pakein garam, papak 2 gelas. Jorokin pulang tuh Pak, 2.000 perak, pulang Pak dah. Saya bukan nggak mau gebukin Bapak, saya nggak enak Bapak pakai sorban. Kurang akhlak, kurang adab kalau saya pukuli Bapak dengan sorban dan kopiah poti Bapak. Pulang Pak deh. Gitu. Gimana habis dia khutbah? Jangan kasih uang khutbahnya. Mana uang khutbah saya? Jangan bawa gua. Kemadola lalu
Orangnya ngaji. Sekarang GP Ansor kebanyakan buseng. Ya, maghrib masih di warung. terus. Tapi baca kitab fikih terus. Sampai ente mencoba menyelami bahasa anak. Bukan lagi ilmu dalam pengertian disiplin ilmu agama yang selama ente pelajari, tapi bahasa kok keluar dari disiplin ilmu pengetahuan agama yang selama ini ente belajar dari anak. Sampai pada kesimpulan ente dapat itu setelah anda kagak ada catatan-catatan khusus. Tuh, iya. Selama ini Ustaz di samping ilmu diajarkan orang sebagai kewajiban, ada cara-cara dari buku catatan dia untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala di luar ilmu yang selama ini diajarin murid atau jamaahnya melalui cara-cara A, B, C, D, ya, terus. Contoh lagi, kalau belum selesai, sampai inti dari buku catatan khusus tadi, rupanya bahasa yang selama ini keluar dari ilmu dan itu memang sulit untuk dimengerti, bisa dijalani melalui ini rupanya nih. Artinya antara ilmu dengan kedekatan diri seorang kepada Allah Ta'ala dengan sifat ma'rifatnya, di antaranya itu semuanya berpangkal dari ilmu. Semua dari ilmu terus. Ada tuh cara-cara kayak kita senjata tajam deh. Ya, senjata tajam deh. Di sisi ilmu, di balik itu ada cara-cara yang Ustaz terapkan. Misalkan kalau pagi jam 6 dia baca sesuatu, di mana bacaan ini bukan ilmu. Ya, sebab ilmu ya mengandung sesuatu aturan dan peraturan dengan gaya ini gaya itu. Tapi ini bentuk bacaan yang menjadikan ilmu ini ya tetap ada di badannya, tapi sisi pandangan berbeda dari cara-cara itu. Pagi suruh baca la ilaha illallah 30. Ya. Kalau siang baca Muhammad Rasulullah 30. Misal itu contoh. Dan. Ini sehingga keberkahan ilmu yang diajarkan dalam bentuk pengamalan didukung dengan baca-bacaan ini hubungannya kepada Allah Ta'ala dan kepada Rasulullah SAW. Dapat dia tuh hal-hal tadi tuh dang. Imam Nawawi dengan kuasaan ilmunya dang. Ya, berjumpa dia dengan apa yang diterapkan oleh Syekh Abdul Qadir Ailani yang disebut dengan Tarekat Qadiriyah. Ingat, bukan orang sekarang PA, nggak bisa baca kitab, nggak bisa ngajar kitab, megang tarekat. Itu si anjing-anjing dunia akhirat. Nih, orang luas ilmu Imam Nawawi dengan kuasaan ilmunya sampai dia bertumbuh dengan cara-cara yang dirangkum oleh Syekh Abdul Qadir Ailani. Allahu Akbar. Di situ dia masuk dengan menempuh tata cara ya sebagaimana yang diterapkan oleh Syekh Abdul Qadir Ailani. Lihat lautannya ilmu bertemu dengan lautan ilmu. Dari modente ibarat lautan lagi, ya aneka ikan yang didapat nggak bisa selalu dengan jalak biasa, nggak bisa selalu dengan perahu lari biasa. Ada pukat harimau, ya pukat harimau nggak biasa tangkap ikan biasa. Ini ikan apa? Duyung pali perempuan nih, mesti ditangkap pakai anak dalam nih. Jadi lautan isinya kan apaan aja tuh? Oleh contoh perempuan gampang deh. Dicontohin cara apa ini nggak paham deh. Contoh yang gampang deh, ente ngaji mana? Oh iya. Udah umumnya 1001 guru ente datangi, ente ngambil ilmu, namanya ilmu kewajiban sebagaimana yang diwajibkan atas ente dari agama. Tapi setelah ente ketemu anak ada perbedaan. Perbedaan pertama gaya atau cara penyampaian ilmu. Perbedaan kedua bahasa yang nggak pernah ente dapat dari semua guru yang pernah ente datangi untuk mengambil ilmu. Ada apa? Nah, itu aja kuncinya ada apaan? Ya, udah aja pasti Musa ada rahasia nih. Nggak semudah itu sebab sejauh yang dibentangkan dalam bahasa ilmu nggak ada Kiai Habib sejauh yang anda pernah tahu menghantam dia dengan ilmunya nggak ada. Kadang berani ditantang pada mendak, udah disamperin. Tapi kenapa ini terus berjalan dan nggak ada yang berani membantah dalam bahasanya? Ini pasti nih ada racikan lain nih. Kalau Ustaz ngomong gitu, kenapa Ustaz nggak kasih aneh? Lah, tanggokan seceng. Semasa tanggokan masih dipegang gatal, Pak.